Selamat pagi, kami dari kelompok 2 kelas D, mata kuliah komputasi perencanaan. Saya Krisna Witama, NRP 1161. Dan saya Zevina Nadifa, NRP 1146. Kenalkan, nama saya Aulia Rahmat Aryawan, NRP 501520111166. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Azhari, NRP 5015201155. Nama saya Larasati Hoirunisa dengan NRP 5015201140. Dan saya Skolastika Kinarya Cahyane Sekar dengan NRP 5015201126. Kami pada tugas besar kali ini mengambil koridor Jalan Pemuda di Kota Semarang. Jalan Pemuda ini berada di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Jalan ini terbentang sepanjang Kecamatan Semarang Tengah dan menjadi penghubung antara Kecamatan Semarang Utara dengan Kecamatan Semarang Selatan. Jalan ini pada zaman kolonialisme Belanda lebih dikenal dengan nama Jalan Bojong. Bot berarti kapal dan Jong berarti pemuda. Jalan Pemuda sejak dahulu sudah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Kota Semarang ini. Jalan ini membentang dari kawasan Kota Lama Semarang hingga Tugu Muga. Pada tahun 1882 hingga 1940, jalan ini dilalui oleh tram yang dioperasikan oleh Semarang Juana Stoom Tram Maatschappij atau SCS. Jalan ini menjadi salah satu jalan paling sibuk di Kota Semarang karena menjadi wilayah pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa. Jalan ini termasuk lengkap mulai dari sektor perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, perumahan, peribadatan, hingga pertahanan dan keamanan terdapat di jalan ini. Kegiatan di Jalan Pemuda ini didominasi oleh perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa. Lalu selanjutnya ada batas wilayah delinasi. Jalan yang terdapat di wilayah ini ialah Jalan Pemuda, Jalan Bedagan, dan Jalan Sekayu yang menghubungkan Jalan Pemuda dengan Kampung Sekayu. Kampung Sekayu merupakan salah satu kampung tertua di Semarang yang menjadi saksi sejarah dan perkembangan Semarang serta perjuangan 5 Hari Semarang. Untuk aspek perekonomiannya, ada pada koridor Jalan Pemuda, sektor perekonomian yang mendominasi adalah sektor perdagangan dan jasa skala BWK dan skala kota. Kegiatan ekonomi pada koridor ini diperlihatkan pada kegiatan perdagangan jasa seperti mal, perhotelan, ruko, perkotaan, dan perbankan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang landmark. Untuk landmarknya, kali ini kelompok kita menggunakan Balai Kota Semarang. Gedung Balai Kota Semarang ini berada di Jalan Pemuda nomor 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang bersebelahan dengan DP Mall. Gedung ini menjadi pusat kegiatan dan pemerintahan Kota Semarang, seperti sebagai tempat berkantor Wali Kota Semarang, sebagian dari dinas-dinas pemerintahan Kota Semarang, dan juga terdapat gedung instansi-instansi lain. Gedung instansi-instansi lain tersebut adalah Gedung Pusat Informasi Publik, DPRD Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang, Bapeda, Dinas Sosial, BPS, Dinas Kominfo, dan lain-lain. Kompleks Balai Kota Semarang saat ini, sebagian lahannya, terutama di Taman Air Mancur, dibuat untuk urban farming. Tanaman yang ditanam ada di dalam pot. Jenis tanaman yang ditanam berkisar 10 jenis tanaman buah, diantaranya seperti jambu kristal, anggur, dan serikaya. Tak hanya tanaman buah, tapi juga terdapat jenis tanaman pangan, seperti padi ada sebanyak 5 pot. Tanaman hias juga terdapat seperti bunga anggrek yang digantungkan di beberapa pohon. Fungsinya adalah menambah suasana asri dan mempercantik dan memperindah taman yang berada di pusat kota. Bangunan ini memiliki PL yang sudah sesuai dengan KDB, yaitu sebesar 60%. KDB ini termasuk ke dalam tingkatan KDB sedang, dan KLB-nya 12, yang termasuk KLB tingkatan tinggi. Bangunan utama kompleks Balai Kota Semarang tadinya adalah villa milik orang Belanda, Kimberg. Bangunan ini memiliki perubahan fungsi dari rumah tinggal menjadi gedung utama Staatsgemeente Semarang, serta sebagai kantor wali kota. Berikutnya, di sini saya akan membahas mengenai geometri jalan. Geometri jalan ini diolah ke dalam bentuk 2 dimensi dengan AutoCAD. Dapat dilihat bahwa di sini sudah tertera mengenai koridor Jalan Pemuda. Untuk yang berwarna hijau, itu adalah GSB dengan lebar 6 meter, sehingga membuat gedung-gedung memiliki halaman depan dan ruang terbuka.
Maju ke depannya akan terdapat pedestrian atau trotoar dengan lebar 6 meter pula. Dan untuk yang berwarna biru di bawah itu adalah drainase. Drainase sendiri memiliki kedalaman 1 meter dan lebar 1,5 meter. Di depan pedestrian atau trotoar terdapat bahu jalan. Bahu jalan memiliki lebar 1 meter. Sedangkan jalan itu sendiri memiliki lebar 20 meter. Sekitar informasi, dulunya koridor Jalan Pemuda ini adalah 2 arah. Namun sejak 2017 diubah menjadi satu arah yang tujuannya demi mengurangi kemacetan, sehingga jalan ini menjadi 20 meter lebarnya. Jalan ini juga dilengkapi dengan 4 jalur kendaraan serta jalur khusus untuk sepeda di bagian kiri jalan. Kondisi jalan relatif baik serta marka jalan yang masih sangat baik pula, sehingga memudahkan para pengendara ketika melintas pada koridor Jalan Pemuda ini. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang potensi. Jalur pedestrian yang lebar sudah layak untuk digunakan berjalan kaki dan kaum difabel. Di persimpangan-persimpangan jalur pedestrian juga terdapat besi-besi untuk mencegah motor masuk ke trotoar. Jalur pedestrian yang dilengkapi bangku membuat pejalan kaki dapat beristirahat dan duduk bersantai menikmati pemandangan. Pohon yang terdapat di sepanjang jalur juga membantu pejalan kaki mengurangi terik matahari saat siang dan lampu jalan menerangi saat malam. Pejalan kaki juga bisa menikmati jalan di sepanjang Jalan Pemuda dari Lawang Sewu hingga Paragon dengan nyaman. Kemudian terdapat JPO atau jembatan penyeberangan orang di depan gedung inspektorat untuk memudahkan pejalan kaki menyeberang jalan. Selain itu, juga terdapat zebra cross yang terletak di depan SMA Negeri 3 Semarang yang disertai lampu penyeberangan untuk memudahkan penyeberang jalan. Kemudian, ruas jalan yang lebar untuk memenuhi trafik kondisinya juga bagus dengan marga jalan yang lengkap. Kemudian, di bagian jalan ini juga terdapat jalan khusus pesepeda dengan KDP dan KLB yang sudah sesuai. Dan kemudian, koridor ini menjadi jalur ring 1 sebagai pusat kegiatan dan kawasan bisnis yang ditandai dengan gedung-gedung pemerintahan, hotel, mal, ruko, dan sekolah. Yang terakhir, penerangan jalan juga sangat memadai, ditambah dengan ornamen-ornamen lampu yang melintang di atas jalan dan sekaligus mempercantik jalan saat malam. Terdapat beberapa masalah yang ada di koridor Jalan Pemuda ini. Yang pertama, banjir saat hujan deras. Saat hujan deras dengan intensitas yang cukup lama, kawasan ini menjadi tergenang atau bahkan banjir. Kawasan ini sesuai dengan peta ancaman banjir Semarang, wilayah studi masuk ke dalam ancaman banjir tinggi. Banjir parah yang terjadi di Jalan Pemuda terjadi saat Februari 2021 kemarin yang merendam kawasan-kawasan vital di Semarang. 2. Kemacetan saat jam berangkat dan pulang. Di wilayah ini ada 3 sekolah berdekatan dan juga didominasi oleh gedung perkantoran membuat lalu lintas kawasan ini menjadi padat pada saat pagi jam berangkat serta jam pulang di sore hari. Kepadatan lalu lintas yang ada berkurang semenjak tahun 2017 ketika jalan ini dibuat menjadi satu arah. Akan tetapi tidak mengatasi masalah sepenuhnya dengan masih adanya kepadatan. Kawasan pusat pemerintahan juga menjadikan jalan ini macet saat ada acara-acara pemerintahan atau demonstrasi. 3. Macet saat akhir pekan akibat antrian masuk mal. Pada saat weekend, masyarakat dari luar daerah memenuhi kota Semarang sebagai kawasan dengan 2 mal besar di Semarang. Jalan ini menjadi macet dan jalur yang ada berkurang akibat dari antrian masuk mal. Kemudian ada trotoar yang digunakan untuk parkir oleh ojek online. Di beberapa titik trotoar di dekat Mall Paragon, di belakang halte, serta di depan Tourist Information Center, banyak pengemudi ojek online yang mangkal dan memarkir motornya di trotoar. Hal ini menyebabkan pejalan kaki sedikit terganggu saat berjalan. Seringkali para ojol ini juga mengemudi di trotoar untuk menuju tempat berlawanan arah. Di depan Mall Paragon dekat Taman Signature Pier Tendean juga terdapat area parkir motor yang memakan sebagian trotoar. Trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima ketika jam pulang sekolah.
pada saat jam pulang sekolah, terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya di trotoar yang membuat pejalan terganggu. Selain itu, jalur sepeda yang terletak di depan Mall Paragon digunakan pengemudi taksi online untuk parkir ketika sedang menunggu penumpang. Dan yang terakhir, di beberapa titik terdapat trotoar yang rusak. Di setiap tutup saluran drainase, tutup yang ada kurang pas. Di tempat halte BRT lama, seusai pembongkarannya belum ada perbaikan dan dibiarkan mangkrak yang memperburuk trotoar. Di halte baru, jalur tunanetra terpotong sehingga tidak ada jalur khusus tunanetra di sekitar halte baru. Di belakang halte ini yang menjadi tempat parkiran motor liar juga kondisi trotoar sudah mulai rusak. Selain itu, di depan gedung inspektorat terdapat tempat cuci tangan yang malah menghalangi jalur tunanetra. Di seberang Paragon terdapat warung angkringan yang memakan sebagian jalur pedestrian. Kondisi trotoar di situ juga sudah kurang bagus dengan kondisi tidak rata dan selalu ada air tergenang di trotoar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.